Halo semuanya, oke, gue yakin kalian semua pasti sudah tidak asing lah dengan sebuah karya sastra yang berjudul Animal Farm. Nah, tapi buat kalian yang tidak tahu, Animal Farm sendiri merupakan sebuah buku novel yang menceritakan kehidupan dari para hewan-hewan ternak yang dibuat oleh seorang penulis yang bernama George Orwell. Buku ini bukanlah tipikal cerita ringan yang ditunjukkan untuk anak-anak, melainkan ini merupakan sebuah cerita satir yang menggambarkan betapa rusaknya society ketika dipimpin oleh penguasa yang korup. Gue sendiri sudah pernah membahas soal cerita ini, atau lebih tepatnya adalah gue membahas soal salah satu adaptasinya yang rilis pada tahun 1954. Nah, pada saat gue membahas soal animasi tersebut, gue sadar kalau terdapat sebuah adaptasi baru yang sedang dikerjakan dari IP ini. Gue awalnya cukup excited dan penasaran dengan adaptasi tersebut, dan gue juga melihat kalau ada banyak dari kalian yang juga ingin agar gue bisa membahas soal film animasi ini. Nah, lalu ketika film ini siap untuk ditayangkan secara global dan mereka menunjukkan trailer pertama dari animasi ini, seketika gue langsung pesimis terhadap ini film. Alasannya sendiri adalah animasi ini tidak memberikan nuansa gelap ataupun depressing seperti yang biasa kita rasakan dari cerita Animal Farm, melainkan film ini lebih terlihat seperti animasi untuk anak-anak. Nah, hal ini tentu membuat gue menjadi sangat skeptis terhadap ini film, walaupun gue juga tetap penasaran dengan isi di dalamnya. Gue awalnya berencana untuk menunggu film ini agar bisa rilis di Indonesia ataupun rilis di layanan streaming region Asia, tapi ketika film ini rilis di negara Amerika sana, seketika harapan tersebut langsung sirna karena ternyata ini film mendapatkan respon yang sangat buruk dan dihujat oleh banyak orang. Dengan hasil itu, tentu rasanya sangat mustahil kalau ada pihak yang mau mendistribusikan film ini ke region Asia, dan pada akhirnya gue terpaksa harus menonton film ini di layanan streaming ilegal. Nah, lalu bagaimanakah hasilnya? Apakah film ini memang seburuk yang dikatakan oleh orang-orang? Well, berikut ini adalah pembahasan isi ceritanya. Nah, seperti biasa, pada bagian pembuka dari film ini, kita akan ditunjukkan dengan gambaran dari peternakan yang menjadi latar tempat dari film ini, yaitu Manor Farm. Nah, tapi alih-alih menunjukkan betapa rusaknya peternakan tersebut, film ini malah menunjukkan bagaimana para hewan ternak ini sedang digiring masuk ke dalam sebuah mobil trailer besar yang merupakan mobil jagal. Alasan kenapa para hewan ini diangkut adalah karena Mr. John selaku pemilik dari Manor Farm itu sudah tidak mampu lagi membayar uang jaminan agar peternakan miliknya tidak diambil oleh bank. Nah, di momen ini jugalah kita akan diperkenalkan dengan semua karakter penting di film ini, mulai dari karakter-karakter yang ada di versi originalnya hingga karakter-karakter yang baru ditambahkan ke dalam film ini. Yes, kalian nggak salah dengar, film ini menghadirkan beberapa karakter baru yang tidak ada di versi originalnya. Salah satu diantaranya yang paling penting dan sekaligus krusial adalah dari karakter utamanya itu sendiri, yaitu Lucky. Sedikit gambaran singkat untuk cerita ke depan nanti, jadi Lucky ini digambarkan sebagai seekor babi kecil yang cukup pintar namun sangat naif. Sifatnya ini hampir mirip seperti karakter Benjamin di versi lain, di mana ia selalu bisa merasakan ada hal yang salah, namun dirinya tidak berani untuk bertindak ataupun melawan dikarenakan sifat naifnya itu. Di sepanjang film ini, kita disajikan dengan petualangan bagaimana si Lucky yang mencoba untuk belajar dalam membangun moralitasnya tersendiri yang bersumber dari orang-orang di sekitarnya. Nah, dari sini, kita semua pasti sudah sadar akan betapa bedanya cerita di film ini. Alih-alih membawakan cerita mengenai alegori dari pemberontakan dan rusaknya suatu negara, film ini malah mencoba menjadi tipikal cerita animasi untuk anak-anak pada umumnya, yaitu mengenai karakter naif yang mencoba untuk mempelajari soal dunia. Nah, lalu bagaimanakah dengan para karakter original di film ini? Apakah mereka juga mengalami perubahan? Well, untuk karakter manusia, dua diantaranya memiliki peran dan juga sifat yang hampir tidak jauh berbeda. Mereka adalah Mr. John yang sama-sama digambarkan sebagai peternak yang tidak becus dan suka mabuk, sedangkan yang satunya lagi yaitu Mr. Whimpers itu sama-sama digambarkan sebagai pihak yang menghubungkan antara manusia dengan para hewan lewat uang. Satu-satunya karakter manusia yang memiliki perubahan yang paling signifikan adalah Pilkington. Dari yang awalnya digambarkan sebagai tetangganya Mr. John yang memiliki sifat yang cukup chill dan juga ramah, di film ini ia mengambil peran sebagai antagonis utama dan sekaligus mengalami gender swap menjadi seorang wanita pembisnis yang jahat dengan nama Frida Pilkington. Nah, untuk pihak hewan, hampir dari mereka semua ini memiliki penggambaran yang tidak jauh berbeda, kecuali dari Napoleon dan juga Snowball. Untuk Napoleon, ia tidak lagi digambarkan sebagai seorang babi serakah yang sangat cerdik, melainkan ia lebih seperti seekor babi serakah yang sangat bodoh dan juga narsis. Nah, sedangkan untuk Snowball, karakternya ini tidak sebijak seperti versi originalnya, karena pada suatu momen, ia melanggar aturan yang ia buat sendiri. Alasan kenapa mereka merubah penggambaran karakternya ini adalah karena mereka ingin menunjukkan bahwa mau itu Snowball ataupun Napoleon, mereka berdua sama-sama bukanlah pemimpin yang baik.
Nah, setelah pengenalan semua karakternya, lalu bagaimanakah isi ceritanya sendiri? Well, pada awal film, para hewan ini mengira kalau mereka akan dibawa ke tempat yang lebih baik, tapi ketika Snowball menyadari kalau mereka semua ini akan dijagal, para hewan ini pun mulai melakukan pemberontakan sama seperti yang ada di versi originalnya. Setelah pemberontakan itu, ceritanya berjalan hampir sama persis, di mana mereka masuk dan menginvestigasi rumahnya Mr. John, lalu membuat sebuah aturan baru bagi peternakan mereka, dan sekaligus merubah namanya menjadi Animal Farm, dan mereka pun juga mulai beternak dan bertani secara mandiri. Semuanya hampir mirip seperti cerita originalnya, kecuali pada satu momen di mana Napoleon menemukan anak-anak anjing. Dalam versi original, ia mengadopsi anjing-anjing tersebut dengan memberikan susu secara diam-diam agar nantinya ketika mereka sudah dewasa, mereka bisa menjadi bala tentara yang patuh kepadanya. Nah, tapi dalam versi ini, induk dari anjing-anjing tersebut ternyata masih ada dan Napoleon tidak memberikan susu kepada mereka, melainkan lakilah yang memberikan susu itu sebagai penegas bahwa pada momen ini ia masih memiliki nilai moral yang sangat bagus. Ini jelas sangatlah aneh karena nantinya para anjing tersebut itu malah tetap patuh kepada Napoleon. Setelah momen itu, adegan pun berpindah dan menunjukkan kalau peternakan mereka ini sedang dilanda sebuah masalah di mana mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk memerah para sapi. Maka dari itulah, Snowball akhirnya mencetuskan sebuah ide untuk menciptakan sebuah kincir air agar mereka bisa memiliki pasokan listrik yang dapat mempermudah pekerjaan mereka. Nah, anehnya di sini adalah Snowball malah sembunyi-sembunyi di dalam rumahnya Mr. John dalam membangun ide tersebut dan ia tidak mau menunjukkan ide itu kepada para hewan terlebih dahulu dengan dalih kalau mereka tidak akan mengerti rencananya dan ia lebih memilih untuk menunjukkannya ketika sudah selesai. Ini jelas merupakan arahan yang sangat tidak masuk akal dan justru malah menghancurkan karakter Snowball yang sebenarnya. Oh ya, gua hampir lupa menyebutkan kalau di versi ini Snowball tidak memiliki kulit yang berwarna putih, melainkan berwarna coklat kehitaman dengan corak putih di bagian pantatnya. Nggak tahu pasti kenapa mereka merubah warna kulitnya ini, yang padahal namanya jelas-jelas adalah Snowball yang seharusnya berwarna putih seperti salju, namun gue menduga kalau ini disebabkan karena mereka ingin menyesuaikan warna kulitnya ini dengan penyuara dari karakternya. Kalau misalnya itu memang benar terjadi, maka ini film sama saja seperti film-film agenda woke sampah di luar sana yang sengaja merubah warna kulit dan ras dari suatu karakter dengan embel-embel diversity. Kalau kalian pikir itu sudah parah, well, setelah Napoleon mengetahui rencana tersebut, ia pun mengadakan sebuah rapat agar Snowball bisa memberitahu soal rencananya. Pas tahu soal itu, Snowball dengan pede menjelaskan soal rencananya tanpa adanya sedikit keraguan seperti yang digambarkan di adegan sebelumnya. Dan yang lebih membagongkannya lagi adalah setelah menjelaskan rencana tersebut, Napoleon tiba-tiba menyela pidato dan mengatakan bahwa rencananya Snowball itu sangatlah membosankan. Wow, sungguh penulisan yang sangat-sangat jenius. Nah, setelah Snowball diasingkan dengan cara yang lebih ramah ketimbang versi original, Napoleon mencoba untuk memanipulasi Lucky dengan menunjukkan bahwa para hewan kini terlihat lebih bahagia dan pada titik inilah Napoleon mulai membuat batasan antara para babi dengan hewan yang lain. Tidak lama dari kejadian itu, Tuan Wimpers datang untuk meminta tagihan uang agar peternakan mereka bisa diambil oleh Frida apabila mereka tidak mampu membayar tagihan tersebut. Tapi mengejutkannya adalah mereka justru berhasil mengumpulkan uang itu setelah membuat sebuah karnaval atau festival kecil yang mereka adakan secara mandiri. Dikarenakan mereka masih memiliki uang yang tersisa, para babi pun memakai uang tersebut untuk pergi menuju fasilitas miliknya Frida, di mana mereka langsung berfoya-foya seperti orang norak yang baru saja ke tempat yang tidak pernah mereka kunjungi. Yes, gue yakin kalian sudah bisa membayangkan betapa cringe-nya seluruh adegan montage ini. Oh iya, satu hal yang perlu gue mention adalah film ini nggak memiliki pembangunan dunia yang begitu jelas. Berbeda dengan cerita originalnya, di mana latar tempatnya sendiri berada di sebuah kota fiksi di negara Inggris yang digambarkan sebagai lahan penuh dengan peternakan. Pada film ini, mereka tidak begitu menjelaskan secara pasti apakah latar tempatnya ini merupakan sebuah kota fiksi di suatu negara atau ini merupakan gambaran full dari dunia di film ini. Satu-satunya hal yang bisa kita ketahui adalah seluruh lahannya ini telah dikuasai oleh Frida untuk menjadi sebuah pertanian dan sekaligus peternakan modern dan hanya menyisakan satu lahan saja yang belum ia kuasai, yaitu Animal Farm. Pembangunan dunia di film ini bakal menjadi semakin membingungkan lagi ketika kita sudah memasuki akhir cerita. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, mari kita lanjut dulu ke cerita sebelumnya.
Di momen ini juga lah terdapat dua adegan yang terbilang sangat penting untuk perkembangan cerita ke depan nanti, yaitu Napoleon direndahkan oleh para pengunjung manusia dan pembangunan hubungan romansa antara Lucky dan juga Puff. Untuk Napoleon, ledekan tersebut merupakan dorongan baginya untuk terus berubah menjadi semakin mirip seperti manusia, dan setelah itu ia dan para babi akan mulai berjalan dengan dua kaki. Masalah ini juga lah yang nantinya dimanfaatkan oleh Frida agar Napoleon mau menyerahkan seluruh aset Animal Farm kepadanya. Nah, sedangkan untuk Lucky, plot romance dari karakternya ini bakal bertindak sebagai turning point bagi karakternya. Keberadaan dari Puff ini akan bertindak sebagai sosok yang terus membuat Lucky mempertanyakan jalan hidupnya hingga akhirnya ia bisa tersadarkan. Setelah momen itu, para babi mulai berjalan dengan dua kaki dan mereka menghasut para hewan untuk membuat kincir air agar bisa menghasilkan listrik yang ternyata malah digunakan untuk acara pesta mereka di rumahnya Mr. John. Situasi pun menjadi semakin buruk di mana para hewan kini mendapatkan jatah makanan yang semakin sedikit hingga akhirnya mereka pun mulai melakukan demonstrasi. Nah, pada cerita aslinya, adegan ini juga sama-sama terjadi dan seharusnya karakter Squealer yang merupakan tangan kanan dari Napoleon itu dapat memberikan sebuah pidato palsu yang dapat menipu para hewan tersebut. Nah, tapi pada versi ini, pidato itu malah dirusak dengan kebodohan dari Napoleon itu sendiri. Hal ini pun membuat para hewan menjadi semakin murka dan pada akhirnya Napoleon mau bekerja sama dengan Frida setelah sebelumnya ia sempat menolak tawaran tersebut dan bahkan sempat mengancamnya. Hasil dari kerjasama ini adalah Frida akan memberikan pasokan makanan yang melimpah untuk para hewan, namun bayarannya adalah ia akan merubah kincir air mereka menjadi sebuah bendungan dan para hewan itu akan dijual kepadanya satu persatu tanpa diketahui. Satu hal yang sangat membingungkan dari semua ini adalah bagaimana bisa sebuah air terjun kecil itu bisa berubah menjadi sebuah bendungan besar. Gue sendiri nggak begitu ingat apakah mereka pernah menunjukkan kalau di balik dinding air terjun tersebut terdapat sebuah danau besar ataupun mata air yang melimpah, tapi kalau misalnya itu memang hanya merupakan sebuah air terjun kecil saja, tidakkah itu sangat aneh dan tidak masuk akal? Belum lagi ketika bendungan itu selesai dibuat, tiba-tiba di balik bendungan itu sudah ada pasokan air yang sangat-sangat banyak, layaknya sebuah danau tiba-tiba muncul dari sana. Ya bisa aja sih Frida menggunakan kemampuan teknologinya untuk membuat sebuah danau baru di sana, tapi ya buat apa juga gitu? Kayak apa tujuannya dibikin danau di sana? Ya gue tahu dia merupakan korporat yang serakah dan bakal melakukan apapun, cuman film ini nggak menjelaskan konteks kenapa dia mau tiba-tiba mau membangun danau di situ gitu loh, kayak aneh. Setelah bendungan itu dibangun, terjadilah salah satu momen ikonik di cerita Animal Farm di mana boxer yang terluka parah karena ia terus kali bekerja tanpa henti itu malah dibawa ke rumah jagal dan bukannya diobati. Nah, tapi pada film ini adegan tersebut dirubah di mana boxer mencoba untuk membantu salah satu karyawannya Frida yang tertimpa oleh alat berat. Gue mengerti kalau momen ini ditunjukkan agar kita bisa melihat bahwa meskipun mereka telah ditindas, namun ada beberapa hewan yang masih mau membantu pihak yang bahkan telah menindas mereka. Tapi ya tetap saja, menurut gue pribadi, arahan ini malah terkesan sangat tidak dramatis dan malah cenderung tragis namun dengan konotasi yang lucu. Setelah kejadian itu, Lucky akhirnya mengetahui semua rencana busuknya Napoleon dan kita kembali ditunjukkan dengan momen ikonik dari cerita Animal Farm di mana para babi mulai terlihat seperti manusia. Nah, tapi pada versi ini, tidak hanya para babi saja yang mulai berubah menjadi manusia, namun karakter manusianya sendiri, yaitu Frida, itu juga ikutan berubah menjadi seekor babi. Ini jelas sangat absurd, karena ini malah agak bertentangan dengan pesan utama yang ingin disampaikan di cerita originalnya mengenai adegan tersebut. Belum lagi dengan semua cerita yang telah berjalan, gue malah nggak merasakan rasa ngeri atau disturbing dari momen ini, yang padahal ini seharusnya menjadi salah satu momen yang paling mengerikan dan sekaligus bisa membuat bulu kuduk kita berinding ketika melihatnya. Tapi ya pada akhirnya Lucky sadar akan betapa jahatnya Napoleon dan ia segera melarikan diri ke tempat para hewan beristirahat. Di sana ia meminta maaf kepada para hewan dan setelah permintaan maafnya diterima, bersama-sama mereka membangun sebuah rencana besar untuk menjatuhkan Napoleon dan juga Frida. Secara diam-diam mereka memasang sebuah bahan peledak di dalam bendungan dan ketika momen sudah tepat, ledakan itu akhirnya menghancurkan bendungan tersebut yang membuat seluruh area di sana seketika berubah menjadi sebuah lautan. Sumpah bro, bagaimana mereka menggambarkan adegan ini tuh kayak kayak sebuah film bencana alam dengan skala global. Kehancuran itu pun membuat para manusia tersapu oleh air dan sepertinya mereka semua telah tewas beserta dengan Frida yang juga jatuh ke dalam air setelah drone pribadinya rusak.
Sempat terjadi sebuah showdown antara Lucky dan Napoleon di atas salo yang terpampang aturan atau commandment, yang mana momen ini sebenarnya terlihat cukup sinematik dan berpotensi bisa menjadi momen yang sangat bagus kalau andaikan cerita di film ini tidak sengawur atau menggunakan nama Animal Farm. Tapi ya pada akhirnya Napoleon berhasil dikalahkan dan para hewan yang selamat kini menetap di dataran rumahnya Mr. John karena itu merupakan lahan yang paling tinggi di sana. Cerita ini pun ditutup dengan Lucky yang akhirnya bisa menyimpulkan arti sebenarnya dari kata kebebasan, yaitu ketika mereka dapat saling membantu antar satu sama lain dan tidak ada satupun pihak yang bisa mengatur mereka. What an absolute cinema! Nah, jadi begitulah seluruh isi film dari adaptasi terbaru cerita Animal Farm. Sebelum menutup video, gue ingin menambahkan beberapa fakta menarik tambahan mengenai film ini yang mungkin bisa meningkatkan tekanan darah kalian. Buat yang tidak tahu, adaptasi ini dibuat oleh Andy Serkis, yang mana beliau sendiri cukup terkenal karena perannya dalam beberapa karakter fiksi yang harus menggunakan motion capture seperti Gollum dari The Lord of the Ring dan juga Caesar dari Planet of the Apes franchise. Menurut pernyataan beliau, ia sudah mengenal cerita Animal Farm sejak masih ABG dan berkat buku itulah ia akhirnya menjadi tertarik terhadap cerita yang berbau politik. Maka dari itu, ketika ia akhirnya memiliki kesempatan untuk membuat adaptasi dari cerita tersebut, ini jelas merupakan salah satu impiannya yang terwujud. Pada awalnya, ia berencana untuk membuat adaptasi ini menjadi sebuah performance capture dengan nuansa dan juga cerita yang jauh lebih gelap. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, ia pun akhirnya memutuskan untuk menjadikannya sebuah film animasi untuk anak-anak. Alasan kenapa ia mengambil arahan tersebut adalah karena ia ingin agar film ini bisa dicerna oleh para penonton muda, namun juga masih bisa memberikan pesan inti dari cerita originalnya. Selain itu, penambahan karakter Lucky di film ini memang bertujuan agar bisa menjadi perwakilan bagi para penonton muda yang digambarkan masih sangat polos dan juga naif terhadap dunia politik dan juga kekuasaan. Jadi ya gimana menurut kalian setelah mendengar pernyataan barusan? Apakah kalian semakin marah dengan film ini atau tidak? Tulis pendapat kalian. Nah, kalau kalian bertanya gimana pendapat gue soal film ini? Well, menurut gue, kalau andaikan film ini tidak menggunakan nama Animal Farm dan hanya menjadikan IP itu sebagai basis inspirasi saja, gue rasa film ini bakal bisa terasa lebih mendingan. Aku sebenarnya masih bisa memahami beberapa arahan yang diambil oleh film ini, seperti keberadaan dari karakter Lucky dan juga bagaimana film ini sudah tidak lagi menyinggung soal ideologi komunis ataupun negara Uni Soviet, melainkan lebih ke arah ideologi kapitalis. Hal ini bisa terlihat dengan sangat jelas lewat keberadaan karakter Frida yang melambangkan pihak korporat yang serakah dan juga Napoleon yang digambarkan sebagai pihak yang menghalalkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan keuntungannya tersendiri, serta karakter Snowball itu sudah tidak lagi melambangkan sosok pemimpin yang jujur namun dikhianati, melainkan ia juga sama-sama digambarkan sebagai sosok yang korup. Sebenarnya ini bisa menjadi sebuah cerita yang cukup bagus kalau andaikan mereka tidak membuat film ini menjadi sangat konyol dengan banyaknya lelucon receh dan juga adegan yang hanya ditujukan untuk menghibur anak-anak namun bisa membuat cringe para penonton dewasa. Tapi tentu, masalah terbesar yang dimiliki oleh film ini adalah ia terasa seperti merendahkan sumber originalnya. Merubah suatu cerita yang awalnya merupakan sebuah karya satir yang sangat eksplisit dan juga kasar menjadi sebuah cerita ringan untuk anak-anak, tidakkah itu terkesan sangat ofensif? Tapi ya itu semua hanya pendapat gue pribadi saja. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini merupakan adaptasi yang sangat buruk atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!